Usai diotopsi dan identifikasi di ruang instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara Kramat Jati, Jakarta Timur, jenazah Kepala Cabang Bank Pemerintah Muhammad Ilham Pradipta dibawa keluarga untuk dimakamkan. Ilham dimakamkan di TPU Situ Gede, Kota Bogor. Puluhan pelayat hadir mengiringi proses pemakaman. Tangis keluarga juga pecah saat melihat jenazah almarhum diturunkan ke liang lahat. Harapan saya ketika pelaku udah ketemu, dihukum setimpal seberat-beratnya. Karena suami saya orang baik, tapi diperlakukan dengan cara tidak baik sampai kehilangan nyawa. Pemirsa, saat ini saya berada di kawasan rumah dari almarhum Ilham. Terlihat sepanjang jalan karangan bunga ini terpajang dari kurang lebih 50-100 meter menuju ke rumah almarhum. Bisa dilihat dari karangan bunga ini mempresentasikan bahwa almarhum adalah sosok yang amat sangat dicintai oleh rekan-rekannya. Dan saya akan menuju ke rumah almarhum dan saya akan mencoba untuk bertemu dengan perwakilan keluarga almarhum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya keluarga besar dari tim iNews 5 ingin mengucapkan turut berduka cita. Terima kasih Mbak, terima kasih. Dan mohon doanya tentu. Pak Ahmad, sosok almarhum di mata keluarga mungkin bisa diceritakan? Almarhum itu sosok yang dikenal sangat baik sekali, baik, ramah, humble, lalu kemudian berprestasi. Sejak kecil, sejak sekolah di SD, SMP, SMA gitu. Bahkan beliau adalah salah satu ketua OSIS di sekolah yang cukup favorit di Kota Bogor. Juga kemudian aktif di kegiatan-kegiatan pramuka, paskibra, dan seterusnya, sehingga memang beliau sangat senang sekali dengan organisasi. Jadi temannya itu banyak, gitu. Kurang lebih seperti itu yang saya tahu, dan itu terlihat dari banyaknya para sahabat yang hadir untuk mendoakan almarhum, juga kemudian sampai mengantarkan ke tempat peristirahatan yang terakhir. Untuk almarhum sendiri meninggalkan berapa anak, Pak Ahmad? Almarhum memiliki 2 orang anak. Yang pertama laki-laki, yang besar, ya, usia kurang lebih 10 tahun, kelas 4 SD mungkin ya, 9-10. Terus yang kedua itu perempuan, masih kelas 2 SD. Baik, berarti masih kecil-kecil. Ya, masih sangat butuh sosok ayah tentu dalam perjalanan pertumbuhannya nanti kalau betul. Tapi untuk kondisi keluarga inti dari istri dan anak-anak dalam kondisi seperti apa? Ya tentu saya sulit untuk mengatakan itu ya. Kami masih dalam kondisi sangat berduka sekali. Doakan kami mampu untuk melalui semua ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sih saya kira yang menjadi concern kami adalah masa depan kedua anak almarhum yang masih kecil, gitu, kurang lebih seperti itu. Kalau boleh tahu awal mula keluarga mengetahui informasi almarhum ini menjadi korban penculikan dan pembunuhan ini dari mana, Pak? Informasi dari kakak saya yang pertama gitu ya, yang kebetulan diinformasikan awal di sore hari menjelang maghrib oleh salah satu orang yang mengikuti rapat bersama dengan almarhum di lokasi penculikan. Tentu kami menghubungi ke kepolisian gitu bersama tempat di mana almarhum bekerja, BRI gitu ya, sehingga penanganannya cepat. Kami berterima kasih dan mengapresiasi kinerja kepolisian terus dilakukan pendalaman sehingga betul-betul terungkap pelaku, otak maupun dalang sebenarnya ya, yang membuat adik kami tercinta itu harus kehilangan nyawa yang demikian.
Pak Ahmad, kalau boleh tahu sudah berapa lama almarhum bekerja di bank pemerintah ini, Pak? Setahu saya sudah cukup lama berdedikasi di tempat almarhum bekerja ya, sejak 2010 kalau tidak salah. 2010, kurang lebih 15 tahun kurang lebih ya. Ya. Kalau misalkan dari segi cerita Pak Ahmad, almarhum ini dikenal supel gitu, banyak teman. Nah, apakah kira-kira ada seseorang yang mungkin membenci almarhum atau almarhum punya musuh? Saya tidak mengetahui persis itu, tapi setahu saya di mata teman-teman dan masyarakat yang datang itu kesannya semua mengenal sosok almarhum sangat baik, orang yang jujur, orang yang memiliki integritas yang sangat tinggi, lalu kemudian juga dikenal sangat dermawan, ramah, santun sekali, karena memang suka menyenangkan orang lain. Pak Ahmad, boleh sharing tidak sih kenangan yang paling tidak bisa dilupakan dari sosok almarhum di mata Pak Ahmad? Banyak sekali kenangan sama-sama almarhum ya, yang tentu sulit untuk dilupakan, gitu ya. Yang seperti mengantar almarhum ke sekolah pada saat kecil, gitu. Apalagi memang kami kan sudah tidak memiliki kedua orang tua gitu, sehingga tentu pasti kami akan sangat merindukan sosok almarhum di mata kami. Itu luar biasa baik sekali. Banyak sekali kenangan yang tidak bisa diungkapkan satu persatu. Harapan dari kasus ini perlahan-lahan kan sudah mulai terungkap gitu. Harapan dari sisi keluarga seperti apa? Ya, tentu kita berharap seluruh masyarakat itu mengawal proses hukum ini dengan baik, sehingga terbuka terang benderang tertangkapnya juga pelaku, otak dan seterusnya, hingga kemudian mendapatkan hukuman setimpal seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bahwa ini adalah murni kasus yang sangat luar biasa menurut keluarga, sehingga kami berharap hukumannya setimpal. Mohon doa sekali lagi agar almarhum husnul khotimah. Amin, amin. Karena memang kondisinya sedang dinas. Saya sangat meyakini bahwa almarhum ada di jalan yang benar dan syahid jihad fisabilillah. Ini adalah organized crime yang pada kenyataannya, pada prakteknya itu tidak terorganisasi dengan baik. Mereka melakukan penculikan justru di tempat yang sepi tapi tertangkap oleh kamera.